lagi di Izati Andi Channel. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe agar kami tambah semangat. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi bab 2 kemarin tentang pengoperasian komputer. Minggu lalu kita sudah membahas tentang prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Sekarang pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan tentang operasi dasar pada sistem operasi Windows. Sistem operasi atau operating system adalah sekumpulan dari beberapa perintah atau instruksi dari program pengendalian komputer yang sudah dibuat oleh pabrik komputer dan merupakan sebuah software system yang bertugas melakukan kontrol, mengelola hardware, serta operasi-operasi dasar sistem termasuk menjalankan software aplikasi. Sedangkan fungsi utama dari sistem operasi diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengaturan periferal. Apa itu periferal? Yaitu merupakan perangkat keras tambahan seperti printer, monitor, dan speaker. Terkadang dengan adanya periferal ini akan mempengaruhi kinerja dan performa dari komputer. Maka harus dilakukan pengaturan-pengaturan terhadap periferal tersebut. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. 1. Klik start pada taskbar. Ya, biasanya berada di pojok kiri bawah ya untuk Microsoft XP atau Windows 7 ya. Untuk Windows 2008, Windows 8 dan Windows 10 tampilannya agak berbeda ya. Setelah itu klik control panel. Yang ketiga, klik all control panel item, kemudian tunggu beberapa saat sampai muncul dialog kontrol panel di layar monitor seperti pada gambar berikut. Nah, ini adalah tampilan kontrol panel pada layar monitor ya. Setelah muncul ini, kalian nih klik display ya. Nah, fungsinya untuk apa? Klik display untuk mengatur tampilan background. Jadi untuk mengubah gambar latar belakang yang ada pada desktop dilakukan dengan cara mendouble klik display pada jendela kontrol panel ya. Kemudian akan muncul seperti berikut. Nah, ini adalah tampilan dialog dari display pada layar monitor. Kemudian kalau sudah kalian klik ini personalization ya, kalian klik. Kemudian setelah kalian klik akan muncul gambar seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Kemudian dari tampilan personalization pada layar monitor ini kalian klik display atau desktop background berikut. Nah, ini yang sudah dilingkari. Kalian klik ini ya. Kemudian kalau sudah kalian klik tadi ya, ini kalian klik, kemudian kalian pilih gambarnya yang mana yang sesuai ya. Dari sini kalau sudah kalian klik ini save change untuk menyimpan perubahan. Jadi misalnya dari background ini kalian ganti ini, ketika kalian sudah klik save change maka background desktopnya akan berganti menjadi yang terakhir ini ya. Itu cara mengganti background pada layar desktop. Selanjutnya, untuk mengatur screensaver. Apa itu screensaver? Screensaver merupakan gambar yang bergerak secara dinamis. Gambar ini akan tampil jika komputer didiamkan dalam beberapa waktu. Fungsinya adalah untuk menjaga monitor agar tetap dalam kondisi baik dan untuk melindungi layar dari hantaman elektron yang bergerak dengan kecepatan tinggi akibat pengaruh dari medan magnet dan medan listrik di dalam tabung monitor.
Adapun cara untuk mengatur screensaver pada desktop adalah sebagai berikut. Double klik display pada jendela kontrol panel, sama langkah awalnya sama dengan saat mengatur desktop tadi ya, background desktop ya. Kemudian akan tampil dialog display seperti berikut. Kemudian kalian klik personalization. Nah, ini kalian klik. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kalau tadi background adalah yang ini ya, yang diklik desktop background. Sekarang karena yang mau diganti screensaver, maka kalian klik yang ini yang ada tulisannya screensaver. Kalian klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini di atas ada tulisan screensaver server. Kemudian di sini kalian bisa memilih dengan mengklik tombol tanda segitiga warna hitam ke bawah ini. Kalian klik. Kalian pilih, ketika sudah ya, kalian klik apply ya. Setelah itu baru diklik OK. Nanti tampilan screensaver akan berubah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Itu cara mengatur screensaver. Yang kedua, pengaturan file. Ketika kita ingin mencari file yang terdapat di dalam komputer, maka akan menemukan kesulitan jika file-file tersebut disimpan tidak teratur, apalagi filenya dalam jumlah yang sangat banyak. Cara mengaturnya adalah sebagai berikut. Ada yang namanya Windows Explorer. Untuk mengatur file-file dalam komputer bisa menggunakan Windows Explorer, yang merupakan fasilitas dari Windows untuk mengelola file dan folder, seperti membuat, membuka folder, menyalin, mengganti nama, menghapus file atau folder. Windows Explorer bisa mengakses semua fasilitas yang ada di dalam komputer, misalnya membuka file atau isi compact disk, membuka flash disk, dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkah untuk membuka Windows Explorer adalah sebagai berikut. Klik Start pada taskbar, klik All Program, klik Aksesoris, kemudian klik Windows Explorer. Atau jika menggunakan keyboard, bisa kalian tekan pada tombol yang bergambar Windows ya, ada seperti bendera ya, dibelah menjadi 4 ya. Kalian tekan saja itu ya, maka nanti akan muncul Windows Explorer ya. Nah, kemudian tampilannya akan muncul seperti ini. Ini adalah tampilan dari Windows Explorer. Kemudian folder dan file. Folder adalah tempat atau ruang dalam disk yang berfungsi untuk menyimpan file yang bertujuan untuk mengelompokkan file berdasarkan jenis tertentu. Cara membuat folder: yang pertama, buka Windows Explorer seperti tadi, kemudian klik drive atau folder di mana folder baru akan dibuat, misalnya di drive D, E, F, atau drive yang lain. Setelah itu klik kanan lalu pilih new. Setelah itu klik folder. Setelah muncul, ketikkan nama file yang kalian inginkan seperti ini ya. Jadi misalnya ini di drive D, kalian klik kanan, muncul seperti ini, kalian pilih new, kemudian klik folder ya. Setelah itu, setelah muncul seperti ini new folder, kalian hapus ya, kemudian kalian ubah namanya sesuai dengan yang kalian inginkan. Setelah itu ketik enter pada keyboard ya, maka folder baru akan terbentuk. Yang kedua,
Mengganti nama folder atau file. Langkah-langkahnya, buka Windows Explorer, kemudian klik folder atau file yang namanya akan diganti, kemudian klik kanan lalu rename seperti ini ya. Jadi ini diklik kanan muncul seperti ini, kemudian pilih rename ya. Setelah muncul maka kalian tinggal mengganti ini namanya ya, kemudian kalian tinggal merename-nya ya. Itu untuk merename. Selain dengan klik kanan rename, bisa kalian dengan tekan tombol F2 pada keyboard kalian. Jadi kalian tekan F2, nanti dia akan muncul seperti itu. Tinggal kalian hapus namanya, kalian ganti dengan nama yang kalian inginkan. Itu cara rename atau mengganti nama. Bisa klik kanan rename, bisa dengan kalian tekan tombol F2 pada keyboard. Yang ketiga, menyalin folder atau file. Langkahnya sama dengan membuka Windows Explorer dulu, klik folder atau file yang akan disalin, kemudian klik kanan lalu pilih copy ya. Ini foldernya, misalnya klik kanan, di copy dulu. Kalau sudah, kalian klik drive atau folder tujuan di mana folder atau file akan ditempatkan, kemudian klik kanan paste, atau bisa menggunakan keyboard. Ketika mengcopy maka klik file atau folder, kemudian tekan tombol Ctrl plus C pada keyboard, Ctrl plus C itu untuk mengcopy. Setelah itu kalian klik drive atau tujuan di mana folder atau file kalian simpan, kemudian tekan Ctrl plus V pada keyboard untuk paste ya. Jadi bisa menggunakan mouse tadi, langkah-langkahnya bisa menggunakan keyboard dari keyboard. Yang keempat, menghapus folder atau file. Langkah-langkahnya, membuka Windows Explorer, kemudian klik folder atau file yang akan dihapus, klik kanan pada mouse, kemudian delete. Misal ini foldernya, diklik kanan, kemudian di sini ada delete, kalian klik ya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Pertanyaannya, apakah Anda ingin menghapus folder untuk ditempatkan di recycle bin? Ketika kalian pilih yes, maka folder itu akan terhapus. Jika tidak, pilihlah no ya. Cara yang lain bisa lebih cepat dengan cara kalian klik file atau folder yang kalian ingin hapus, kemudian langsung tekan delete pada keyboard kalian, maka akan muncul seperti ini. Kemudian kalian pilih yes atau tekan enter ya. Baiklah anak-anak, untuk lebih jelasnya saya mencoba untuk mempraktekkan ya cara tadi membuat folder, mengganti nama, kemudian mengcopy, kemudian mendelete ya. Caranya yang pertama kita akan membuat folder terlebih dahulu. Karena ini tampilannya Windows 10 ya, beda dengan Windows XP biasa, maka untuk masuk ke Explorer untuk lebih mudahnya saya akan menggunakan Windows plus E ya. Tekan gambar bendera 4 yang ada di bawah itu Windows dan huruf E pada keyboard secara bersamaan, maka dia akan masuk ke dalam Windows Explorer ya. Tampilannya seperti ini ya. Kemudian ketika kalian ingin membuat folder atau file ya, saya misalkan mau membuat foldernya di drive data 1 atau drive E, tinggal kita klik di sini. Nah, akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik kanan, muncul seperti ini ya. Kemudian klik new, kemudian folder ya, akan muncul di sini new folder. Kita hapus menggunakan backspace, kemudian kita kasih nama foldernya misalnya TIK. Setelah itu kita enter ya, akan terbentuk folder baru yang bernama TIK di sini. Nah, ini sudah ada masuk di sini ya.
Selain itu bisa juga kita langsung mengklik gambar folder di atas ini, karena ini Windows 10 atau Windows 8 sudah ada ini ya. Tinggal kita klik ini, atau bisa menggunakan ini pada keyboard dengan menekan Ctrl plus Shift plus N ya. Itu di situ sudah ada new folder dalam kurung Ctrl plus Shift plus N. Tinggal kita klik ini. Nah, dia akan membentuk new folder yang baru di sini. Tinggal kita hapus. Tinggal kita isikan di sini, misal teknologi. Setelah itu enter. Dia ada berbagai macam cara untuk membuat folder. Bisa tadi ya, klik kanan new folder, kemudian bisa langsung dari klik ini, kemudian Ctrl Shift N juga bisa. Ya, itu cara membuat folder. Bagaimana untuk mengganti nama folder atau merename? Sama, kita masuk dulu ke Windows Explorer, Windows plus E pada keyboard. Kemudian kita tuju drive mana tadi. Misalnya drive di sini, kita akan mengganti nama di sini TIK. Kita klik dulu folder TIK, kemudian klik kanan pada mouse ya, klik kanan mouse, muncul seperti ini. Kemudian kita pilih rename. Nah, kemudian kita hapus dengan backspace atau delete ya. Kemudian kita ganti nama, misalnya teknologi informasi. Kemudian setelah itu kita enter. Itu caranya. Selain itu bisa juga dengan menekan tombol F2 pada keyboard. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Kemudian kita hapus. Langsung ketikkan saja mau rename apa, kita kembalikan lagi ke nama TIK, enter. Jadi ada beberapa cara untuk merename folder atau file. Kemudian setelah itu kita mau mengcopy paste Windows plus E ya, Windows Explorer untuk masuk. Kemudian drive-nya data 1. Kemudian mau kita copy, mau kita pindahkan ini folder TIK dengan cara klik kanan, pilih copy. Kita pindahkan ke data 2 misalnya, kemudian klik kanan paste. Nah, folder TIK di data 2 ada, di data 1 juga ada, karena kita perintahnya adalah copy dan paste, menggandakan ya, copy paste ya. Di sini sudah ada TIK. Oke. Selain itu, menggunakan klik kanan tadi bisa menggunakan keyboard dengan cara tekan tombol CTRL plus C untuk copy, kemudian kita taruh di data 2 CTRL plus V. Nah, dia muncul di sini ya. Itu untuk mengcopy paste folder atau file. Kita keluar lagi, kemudian kita lanjutkan menghapus data atau file atau folder. Tekan Windows Explorer plus E pada keyboard. Kita tuju drive mana, tempat folder atau file kita tadi yang ingin kita hapus. Misal di data 1 ya. Dengan cara klik kanan ya. Di sini ada tulisan delete. Klik. Nah, sekali lagi klik kanan, delete. Nah, kemudian selain dari mouse tadi bisa dari keyboard, tinggal kita klik di sini kemudian tekan tombol delete pada keyboard. Nah, karena ini Windows 10 tidak ada pilihan ditanyakan yes atau no ya, jadi langsung hilang ketika kita klik di sini, kemudian kita tekan tombol delete, dia akan langsung menghapus. Nah, itulah sedikit praktek tentang tadi ya, membuat folder, merename atau mengganti nama, mengcopy paste, kemudian sampai mendelete atau menghapus file atau folder ya. Bisa anak-anak praktekkan di rumah ya. Sampai di sini dulu ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.